Anggota tubuhnya nggak ketemu sampai hari ini, ada yang kecemplung sungai, ada yang kena roda kereta dan macam-macam. Sejatinya kita terlahir telanjang, mati pun nanti kita juga telanjang. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan sewaktu kita hidup. Bahwasanya kematian itu sangat dekat dengan kita, Mas. Okay. Dan sangat dekat sekali, kapanpun itu. Iya, gimana nih tadi Mas Di? Ya, pengalamannya? Gini, ya. Jadi tadi kan Om bilang disinyalir di situ ruang bedah, tapi ya, sebenarnya itu kayaknya terlalu besar ya, untuk ruang bedah, sehingga di dalam saya bisa explore di beberapa spot. Cuman memang saya mencoba untuk mengalir kayak itu. Ini kemana, dan ini entah benar entah enggak ya, teman-teman semua juga. Tadi seperti dituntun ke arah berlawanan dengan jarum jam. Pertama ke ruang perawat, kemudian ke ruang tindakan sepertinya, kemudian kedua bangsal yang saya nggak tahu apa. Habis itu setelah berputar berlawanan jarum jam, ini kembali seperti itu. Nah, saya ketarik ke luar jendela. Jadi di luar jendela itu ada something yang itu tuh bukan rumah sakit. Cuman saya nggak sempat bilang apa, dan saya juga nggak sempat merasakan itu apa. Habis itu handicamnya mati. Iya, jadi tadi kan kita menduga ya, karena ini kita langsung dari Jogja datang ke sini tanpa survei dan macam-macam ya. Kita setelah melalui protokol dan juga perizinan langsung kita masuk. Bener yang disampaikan Mas Di. Gitu. Jadi tadi ketika Mas saya lepas ya, saya didampingi oleh Mas Dova sama Mas Monggo untuk keliling. Ternyata kita nemuin kamar bedanya. Oh, bukan yang itu bangsal, bener ya. Oh, iya. Jadi kita nemukannya ternyata di sini Mas Di. Iya, sehingga tadi Mas kita panggil untuk ke sini, gabung dengan kita akan coba mengeksplor yang ada di dalam. Gitu. Kemudian ini Om, tadi sempat saya mendapatkan satu sosok yang langsung. Tadinya saya nggak menyangkakan ketemu itu, tapi ada satu sosok tadi sudah saya ceritakan di handycam, mungkin Om juga udah bisa langsung connect. Itu ada kayak noni Belanda tapi kayak udah old banget seperti era-era Victorian kayak gitu. Iya. Dan itu, dia menangani banyak hal. Iya, jadi beliau itu ini Mas, yang hari ini ngebantu untuk LO kita. Walah. Iya, jadi Noni Mariana itu. Mariana. Iya. Oke. Noni Mariana van der Venter itu dulu di sini memang beliau kan selain menjadi apa ya, seperti dissenting juga gitu, untuk menyebarkan satu misi keagamaan, juga beliau ini seorang dokter Mas, dokter bukan perawat. Enggak, beliau itu sebenarnya seorang dokter. Kemudian karena sifat luas aslinya waktu itu bahkan membantu beberapa orang pribumi yang tidak bisa ke rumah sakit, itu kadang beliau sambangin gitu. Jadi ininya vibes-nya itu enak positif gitu ya. Jadi memang beliau ini ramah, baik gitu ya. Terus ini tadi yang menceritakan itu salah satu temannya yang membantu waktu proses persalinan juga. Itu secara residual energi ya. Di sana kan walau alam kita nggak tahu seperti apa. Cuman karena rumah sakit ini dulu memang difungsikan untuk pertolongan dan pelayanan umat, pusat kesehatan pelayanan umat juga. Tidak hanya yang berkaitan dengan medis saja, tetapi seperti kita mengeksplor sejarah, informasi, cerita-cerita, itu juga mereka semuanya sangat welcome dengan kita gitu. Nah, satu cerita nih Mas, di rumah sakit ini kan dulu waktu agresi militer Belanda, banyak ceritanya beberapa tentara, baik itu dari pribumi, pejuang pribumi ataupun tentara Belanda, yang juga saat mengalami peristiwa perang dirawat di sini. Dan tentu ya, kalau satu peristiwa perang itu seperti yang terjadi di Karanganyar di sebelah sana, di timur Kebumen ini. Di situ pernah dijatuhkan mortir-mortir sebanyak ratusan. Dan saat itu terjadi banyak insiden dan juga
kejadian-kejadian yang menimpa beberapa orang di situ. Dan vaskes terdekat itu di sini. Ya, yang di utama, sehingga seperti orang terkena serpian bom, mortir ataupun peluru, mesiu, dibawa ke sini menjalani operasi. Dan nanti di belakang kita ini sudah tadi pas waktu kita ekspor kita temukan. Coba nanti akan kita lihat di dalam seperti apa. Oke, berarti ini timelinenya memang lompat-lompat ya dari Noni Maria tadi kemudian ke agresi militer. Oke. Berarti yang ada di sini yang mau kita ceritakan era ini ya, era sebelum Perang Dunia kedua. Ya, sebelum nanti kita mengeksplor yang terakhir itu sudah sifatnya conclusion, kita ke kamar jenazah sebagai gongnya terakhir. Ya teman-teman. Oke, kita ikut ke sini. Mana Om? Ini. Tunggu Mas. Masuk ya. Nah ini cocok ada ininya. Kita nggak tersesat lagi. Ya. Kita belum sempat masuk ke dalam, udah kita pastiin kalau ini adalah kamar operasi gitu. Ini masih ada sisa-sisanya ya. Oke, kita mulai ke dalam. Dan ternyata untuk ruangnya ini luas banget gitu. Kalau selama ini kita berkunjung ke kamar bedah ya, kamar operasi itu kan to the point tuh Mas, ruangnya ini gitu. Ini tuh luas banget, kita mengingat volume penanganan bedah waktu itu juga besar. Nah di sini gimana Om? Om lihat apa nih? Iya, jadi dulu ketika ini masih aktif, itu di sini dipasang itu Mas, lampu, ada lampu bedah. Masih ini ya, masih ada bekasnya ya. Ada lampu bedah, kemudian di sini ada meja operasi ya, di sebelah sini ada meja itu. Yang saya tangkap ini peristiwa waktu Perang Dunia Mas, tahun 47-48, karena lokasi dari rumah sakit ini itu tidak jauh dari jembatan Rhinefield yang ada di sana. Jadi memang ada serangan-serangan besar waktu itu dari kolonial militer kolonial Hindia Belanda yang ingin menguasai negara kita lagi, dan tentunya banyak korban, baik yang menimpa dari kalangan sipil, kemudian militer pribumi, dan juga militer Belanda. Dan ketika dibawa di sini sebenarnya saya melihat beberapa orang ini sih Mas, orang Belanda yang pakai baju touring itu. Iya. Cuman kakinya di sini itu antul-antul itu gimana ya Mas? Ada yang tertembus seperti mortir dan peluru di sini, dan mengalami banyak kejadian waktu itu yang sering mengalami di sini itu adalah proses amputasi. Dan ada beberapa orang yang lukanya itu tidak terselamatkan juga ada di sini. Jadi memang banyak peristiwa-peristiwa perang yang terjadi Mas. Kemudian yang menangani ini memang semuanya dari Belanda atau ada tenaga pribumi juga? Iya, jadi di sini hampir 97% itu dokter dari Belanda. Tetapi ada beberapa dokter-dokter pribumi juga. Ya, jadi saya juga menangkap ada dokter yang spesialis ortopedi Mas, itu orang pribumi Mas. Jadi menggunakan jas seperti Mas Di gini, tapi sini pakai jari. Terus pakai diikat itu. Nah, waktu operasi di sini nanti mungkin bisa diskesakan Mas. Jadi ada satu meja, terus ada dokter Belanda itu yang mirip seperti saya. Beberapa perawat ya, suster itu ada yang memang saya lihat suster yang beliau ini biarawati, tetapi mengepalai untuk perawatan. Di bawahnya itu ada perawat-perawat pribumi Mas. Jadi kalau zaman dahulu itu menggunakan kebaya putih sama setelan bawah itu jarik, terus rambutnya digulung pakai ini. Iya. Zaman dulu yang saya tangkap ya. Terus ada suster-suster Belanda yang beliau menggunakan pakaian yang seperti tutup itu, kemudian ada menggunakan seperti kalung salib besar. Dan ini saya tangkap, saya diarahkan juga sih Mas sama beliau suster ini. Itu peristiwa waktu setelah menjelang 48. Jadi antara 44 sampai dengan tahun 50 itu rumah sakit ini krodit karena masalah Perang Dunia Kedua. Dan si suster ini juga sering membantu memberikan konseling dan hiburan secara seperti psikiater gitu Mas,
beberapa perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan sebagai Yugun Ianfu. Ya. Itu. Ada ini ya terapinya juga ya. Terapinya juga. Kita coba jalan ke sana. Iya ya, Om, ini kelihatan bekasnya. Jadi ada satu lubang di tengah untuk menggantung Operasi. lampu ya. Nah ini ada masih, Waduh, bekas-bekasnya masih tertinggal, baju-bajunya. Ini kalau kita lihat di atas, bekas untuk pemasangan ini mas, lampu juga. Ya, jadi kalau di sana itu sebenarnya ruang operasi itu kan beda-beda nih mas, tindakannya beda-beda. Beberapa yang kasus-kasus besar itu juga di sini, yang memakan waktu berjam-jam. Jadi waktu setelah tahun 45, 46 itu memang banyak beberapa perempuan-perempuan desa waktu itu yang dibawa oleh Nippon dan mereka mengalami kekerasan secara seksual. Jadi ketika masuk ke sini itu beberapa orang yang selamat waktu itu ya, beberapa perempuan yang mengalami gangguan jiwa, terus kemudian hamil, mengalami penyakit-penyakit menular seksual ataupun penyakit yang disebabkan oleh kekerasan seksual itu dibawa ke sini mas. Sakitnya itu tidak hanya medis, tetapi juga gangguan kejiwaan. Ya, sehingga beberapa hari diperlukan orang yang harus mendekati secara psikis agar orang ini tidak depresi, nanti hilang ingatan, mengalami gangguan jiwa, atau bahkan mengakhiri hidup. Kemudian kalau tadi Om mau cerita tentang ada yang hamil dan sebagainya, ada nggak sih bedah sisar zaman dulu? Ada di ruangan. Ada ya di sini dan sebelah juga. Termasuk saya juga menangkap kalau tadi relate dengan Untul yang sebelumnya ada beberapa tindakan-tindakan penyelamatan ibu ketika janinnya itu mungkin mati di dalam, meninggal di dalam, diangkat ya. Tetapi saya tidak menangkap di sini ada praktek aborsi, nggak ada. Cuman waktu era Nippon waktu itu banyak beberapa perempuan yang mengalami depresi, menggugurkan sendiri mas. Jadi ada bangsal itu yang kamar mandinya ketika depresi saya lihat ada perempuan yang menggunakan kebaya, terus menggunakan seperti daleman ya, maaf ya, seperti BH gitu, yang BH lama itu loh mas. Kemudian masuk ke kamar mandinya itu dipelatat mas. Sendiri? Jadi waktu itu keluar anaknya, bayinya itu ditemukin teman-teman perawat-perawat yang lain, dan dari itu beberapa juga mengalami hal yang sama. Itulah yang menjadi untul-untul itu tadi mas. Ini ya sisa-sisa energinya ya? Iya, karena saya lihat memang untulnya agak-agak sipit itu, agak oriental itu, jadi dibedain ya? Itu yang lain ke sebelah. Ya, jadi Sobat Javanica, ini kita sudah sampai di titik terakhir ya? Iya. Kita mau masuk? Iya. Oke, yakin ya? Insya Allah, kamu masih. Ih, agaknya jadi. Ini buat mandiin? Iya. Jadi ini kita kesini dulu ya. Ada banyak bekas hiu. Ada lilin juga ya itu. Ya. Jadi ini kita sudah sampai ya di ruang untuk jenazah yang ada di sini. Ada 3 tempat pemandian jenazah. Dan sudah banyak banget yang ada di sini, mas. Secara residual energi dan juga residual memori. Posisi sekarang pun nampak semuanya. Tinggal kita mau layer yang mana. Dan ini penuh sekali. Jadi semua muara-muara dari kematian, baik wajar dan tidak wajar, itu masuknya ke sini, mas, di Sobat Javanica. Ya, soalnya ini timelinenya banyak banget sih, dari tertumpuk-tumpuk soalnya. Ini ada satu cerita gini sih, mas, kita perempuan, ambil yang bukan? Iya, perempuan tidak wajar ya di sini. Perempuan. Dugaannya meninggalnya itu karena gantung diri. Tetapi setelah menjalani proses visum,
baik visum luar ataupun visum dalam, menemukan dugaan kalau beliaunya ini ternyata memang tercekik. Tetapi setelah dibuka ya, setelah dilihat di dalam, ternyata juga ada beberapa benturan-benturan. Ada kekerasan. Ada kekerasan, ya. Jadi ditemukan memar yang ada di belakang sini. Jadi ketika kena di otak kecil ya, seketika langsung kehilangan kesadaran. Dan saat kejadian itu kemudian digantung gitu. Jadi biar mengindikasikan beliau ini meninggalnya secara gantung diri. Setelah usut punya usut, ternyata beliau ini 3 bersaudara. Yang laki 1 perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Kejadiannya ini adalah sengketa tanah warisan. Oh gitu. Jadi pesan dari orang tuanya sebelum meninggal itu nanti dibagi setelah beberapa tahun kematiannya, dan ada beberapa yang harus diwakafkan. Tetapi si adiknya yang paling kecil itu ya agak nakal lah ya, misal suka ngadein, main judi dan macam-macam sehingga banyak utang, kepingin segera dijual dan beres. Tapi beliaunya ini masih belum mau untuk tanda tangan gitu, sehingga muncul satu niatan jahat, diancam dulu harus tanda tangan. Tetapi karena sudah naik pitam, melakukan satu rencana yaitu pembunuhan berencana. Itu jadi terjadi percekcokan, kemudian karena ya sudah gelap mata dipukul pakai balok kayu. Terus karena semuanya sudah panik ya, ketika diketahui seadanya. Waktu itu yang saya lihat ada kabel gitu diiketin di kayak pohon, kemudian digantungin tapi nggak 100%, jadi agak nyinti. Jadi ketika pagi itu diketemukan beliaunya meninggal. Iya. Tetapi yang bisa membuktikan ataupun menemukan siapa pelakunya itu dari kuku. Jadi kuku beliau yang tangan itu ada sisa rambut yang saya lihat, rambut perempuan gitu ya, sama jaringan lapisan kulit ari atau kulit yang keluar. Sehingga ini menjadi satu indikasi ketika itu dilacak, ini siapa. Dan sempat sih orang yang pelakunya itu di lengan kanannya itu sobek mas, karena kan gini. Oh ini ya, melawan ya? Waktu terakhir mau dijiret itu. Terus secara pembedahan medis diketahui bahwasanya kalau meninggal itu kan harus keluar beberapa cairan di organ kemaluan. Ini nggak ada mas, tetapi ada beberapa luka yang pendarahan hebat yang ada di dalam di sini, sehingga menyimpulkan itu adalah kekerasan menggunakan benda tumpul kemudian baru digantung. Karena ketika itu memang 100% digantung itu kan ada yang berhenti mas di sini. Jadi pertama ada yang sistem saraf yang tertekan, kemudian peredaran darah yang tidak maksimal karena aortanya itu ketutup, terus nafas. Jadi ada tekanan di paru-paru. Kenapa om kok setiap kali kita ke sebuah lokasi mencoba ngambil sampel yang terangkat yang emosi-emosi seperti ini? Iya, sebenarnya ini adalah satu tindak ya, menyatakan bahwasanya hubungan persaudaraan ini saudara kandung itu bisa memicu satu tindakan yang keji mas. Itu sih mas. Mungkin nanti kalau sebelum kita closing kita mending cipta untuk yang korban-korban yang terus ini juga saya tertarik ke sini sih mas. Ini kita temukan ada bekas dupa, hiu yang banyak. Jadi sebenarnya begini, dimanapun tempatnya itu ketika kita akan memasuki itu harus izin dulu. Dalam artian tidak hanya surat menyuratnya ya, secara legalitas dan surat resmi. Ini tetap bisa tanah Jawa, apalagi pas kondisi pandemi seperti ini kita sangat tertib untuk itu. Lantas izin secara metafisik nih mas. Mungkin bertanya-tanya ya, kalau tadi Sobat Javanika mungkin menyimak ya, waktu kita masuk pasti dengan kaki kiri. Itu tujuannya bahwasanya tempat-tempat yang kotor, dalam artian tempatnya memang kandungannya kotor dan juga lokasinya ini, itu kalau kaki kiri kita kulon nuwun dulu atau seperti halnya kita memasuki toilet. Kan kita pakai dalam agama disunahkan untuk kaki kiri pertama. Yang kedua menguatkan saudara kita, saudara hitam. Jadi biar masuk dulu. Kalaupun nggak bisa kita akan nolak mual atau apa gitu. Yang ketiga uluk salam tuh dimanapun pasti. Tidak harus secara lisan, misal assalamualaikum, permisi, selamat malam, tapi dalam hati itu sudah cukup. Dan unggah-ungguh kita untuk mengekspor pinginnya apa.
Itu sih Mas. Jadi ada nih ya, ada etika yang harus dipegang ya. Iya, terus lantas kenapa sih tempat ini dipakai seperti ini? Karena persepsi orang mayat itu menakutkan, menyeramkan seperti itu. Itu yang tercipta menjadi sebuah sugesti. Terus ketika datang ke sini, bukan sosok-sosok yang ada di sini yang pernah ada di sini. Karena alam arwah itu naik ya Mas ya. Ini yang kemudian diinggapi, ditemploki ataupun dipinjemi oleh energi negatif yang ada di luar sana, bertanduk. Itu dan sosok ngocop, ngocop dibalik. Itu yang sering berdiri di belakang kita nih. Sekarang posisinya banyak banget Mas. Nggak enak ya dari tadi. Di belakang kita, dan ada yang kafan-kafannya baru karena setelah proses gini kan yang sebelah sini itu untuk penyimpanan. Dimandikan, ada proses visum, otopsi di sini, setelah dikafani, ditaruh sini packing gitu ya, baru dibawa ke sana untuk next prosesnya seperti apa. Itu sih Mas D. Oke Om, kemudian kalau kita bicara ini ya, bicara yang tadi mau ceritakan bahwa bangunan bekas, salah satunya rumah sakit, ini kalau sudah lama nggak dipakai, sering dihinggapi entitas astral yang suka menyerupakan. Iya. Nah, ada satu misteri tadi Om, yang masalah jendela tadi. Ketika membahas ruang bangsal tadi, pas handycam kamera mati, sebenarnya di luar ini apa sih kok? Ya, sebenarnya itu yang dirasakan adalah residual energi. Oh gitu? Iya, jadi ketika kita ada waktu ya, seperti visa kunjungan kita berapa, itu selesainya kapan itu pas seperti itu. Oke. Ya, dan kalau tadi kita bicara ya tentang ada sosok Candy Ghost atau ngocap yang ada di sana, itu entitas gambarannya. Karena orang yang kesini kadang bawa sesaji, bawa kafan, terus sugesti mereka yang memikirkan banyak sosok kayak gitu terbentuklah seperti itu gitu, karena aslinya mereka kan absurd ya. Dan sosok yang sudah meninggal belum tentu ada ya, belum tentu ada yang sudah meninggal di dia ya sudah gitu, karena hanya satu yang masih bergentayangan dalam artian masih menunjukkan entitasnya itu yang mereka meninggal tidak wajar dengan suicide. Dan ini juga kalau kita dengar saya ada suara kereta nih Mas. Beberapa korban kecelakaan kereta api baik yang suicide ataupun yang memang pure kecelakaan, muaranya semuanya di sini juga. Jadi dekat ya rel tinggal di sebelah sini yang tadi kan kita bahas satu-satu nih. Kalau di sini ini banyak kan mutilasi sih Mas. Sebentar, mutilasi karena disengaja atau memang terpotong karena kecelakaan? Itu akhirnya masih nyala. Jadi yang saya tangkap di sini ada serpihan-serpihan tubuh yang berasal dari kecelakaan kereta api yang ada di jembatan Thameslink sana. Kecelakaan ya berarti ya? Jadi ada yang memang pure orang karena ketabrak, ada juga kebanyakan nih Mas bunuh diri, suicide. Dan mereka juga menyampaikan gini sih, ada yang anggota tubuhnya nggak ketemu sampai hari ini, ada yang kecemplung sungai, ada yang kena roda kereta dan macam-macam. Mereka ada penyesalan ketika itu posisi terakhirnya tidak sempurna dan minta untuk dicarikan gitu. Ya susah juga ya Om. Iya, jadi ada yang ini kaki segini, telapak, kemudian ada perut di situ, itu ususnya terburai. Terus saya lihat leher ke sini ada yang kepalanya pecah, terus ada yang nggak ketemu telapak tangannya. Itu ada beberapa yang saya pernah Mas, yang dimasukin karung dibawa ke sini. Kemudian saat mau dijadiin puzzle gitu ya Mas, disatuin. Puzzle. Itu diangkat gini Mas, jadi gur gitu. Brojol semua. Iya. Berurai-uraian gitu. Dan ada yang cewek gitu Mas, saya lihat di sini yang cuman ini aja gitu. Selain yang ada sisa-sisanya ya. Remukan-remukan gitu. Ini kita anggap sudah cukup. Tapi sebelum kita beralih ya, karena di sini ya ada suka, ada duka, rumah sakit pasti ada kelahiran, ada kematian. Dan ini karena kita ada di tempat kematian, ini mengingatkan kita bahwasanya kematian itu sangat dekat dengan kita Mas. Dan sangat dekat sekali, kapanpun itu. Sejatinya kita terlahir telanjang, mati pun nanti kita juga telanjang. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan sewaktu kita hidup. Apapun itu, semuanya hanya titipan, termasuk nyawa, raga, ini semuanya titipan. Jadi sejatinya menjadi orang tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan, dan kita tetap harus ingat akan kematian. Eling lan waspada. Ya, kita harus mengingatkan semua Mas. Dan ini ada baiknya kita berdoa, semoga dalam perjalanan ini
nanti jika Sobat Javanica dan para pemirsa melihat ya, semoga mendapatkan pengalaman ya, dan juga pembelajaran dan semoga nanti terhibur juga. Dan kita doakan bersama semoga beberapa peristiwa-peristiwa seperti tadi tidak terjadi lagi, baik menimpa kita atau keluarga kita dan orang dekat kita. Sesuai kepercayaan agama masing-masing, doa kita mulai. Doa cukup. Ya. Sudah? Sudah. Oke, sepertinya kita sudah ini ya, sudah sampai di titik terakhir. Ya. Nah, ini juga jadi sesi terakhir kita di episode Rumah Sakit di Kebumen. Ya. Kita kembali mengajak teman-teman Javanica untuk tetap mensupport channel Kisah Tanah Jawa. Kemudian ada tayangan-tayangan turunan, kemudian juga ada produk buku-buku di Kisah Tanah Jawa, merchandise. Ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi member. Kemudian bagaimana cara dukungnya Om? Dengan like, kemudian komentar bebas, ya, asal sopan ya, masukan, kritik dan macam-macam. Terus kalau yang suka di-share sebanyak-banyak mungkin, lantas kemudian juga di-subscribe. Ya, segera biar kita 3 sampai 3,5. Nah, goalnya kemana nih? Kita ke negeri Belanda, ya, insya Allah. Nanti menelusuri arsip-arsip yang ada di sana. Dan kalau mau mendapatkan pemberitahuan, jangan lupa nyalakan lonceng. Ding. Ya. Oke Om, kita pamitan sama teman-teman. Ya, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi. Salam rahayu. Monggo Om, saya aturi. Ya.